dikasih oleh Tuhan, mari kita sebelum membaca mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami boleh bersama di tengah masa pandemi ini. Tuhan melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau pelihara, Engkau jaga kami, makhluk ciptaan buatan tangan-Mu ini. Sebentar kami akan membaca firman, kami akan dengar firman. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kepada kami pencerahan di dalam mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama-sama. Amin. Saudara, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian: Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia, lalu menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kebiasaan baru jemaat Kristen zaman now. Kebiasaan baru jemaat Kristen zaman now. Saudara, zaman now, zaman ini adalah zaman di mana kita memasuki kebiasaan-kebiasaan baru. Hampir 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun, kita melakukan kebiasaan pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan bersama-sama. Untuk apa ini, saudara? Kebiasaan baru di zaman pandemik ini membawa kita supaya kita sehat, supaya kita tidak terpapar virus corona.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman yang kita baca, bagian firman yang sudah kita dengarkan ini mengajarkan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 30 bahwa kita sebagai orang Kristen ada juga kebiasaan baru kita di zaman now. Kebiasaan kita yang perlu kita terapkan pertama adalah kebiasaan untuk mau diajar. Kebiasaan untuk mau diajar. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang tadi, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang ada di Antioquia, mereka, saudara, orang-orang yang mau diajar. Diajar oleh firman Tuhan. Diajar oleh Injil yang menyelamatkan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab catat tadi ayat 21, tangan Tuhan menyertai mereka. Karena mereka mau diajar, maka tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak mau berbalik kalau tidak diajar. Tapi kalau sudah diajar, dia pasti mau balik. Apalagi yang mengajarnya adalah Injil. Injil yang punya kuasa, yang membawa orang berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini yang tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ternyata mereka memiliki kebiasaan yang mau diajar. Karena mereka mau diajar, karena mereka mau dinasehati, maka Alkitab catat itu masyarakat sekitar memberikan kepada mereka satu nama, satu sebutan yang baru. Satu sebutan yang baru. Sebutannya itu adalah Kristen. Ayat yang ke-26, Alkitab catat mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapa tinggal di sana? Barnabas dan Saulus tinggal bersama dengan jemaat di Antioquia 1 tahun lamanya. Mereka mengajar. Nah, Alkitab catat itu di Antioquia lah murid-murid, orang yang mau diajar itu pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan untuk mau diajar itu akan membawa seseorang atau sekelompok orang memiliki satu nama yang baru. Karena orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini mau diajar, mau dinasehati, maka masyarakat sekitar menyebut mereka orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani, istilah ini disebut Kristianos. Artinya adalah pengikut atau murid Kristus. Ada cara hidup yang beda dari masyarakat sekitar. Ada ciri khas yang beda. Sehingga mereka di dalam Kitab Perjanjian Baru itu lebih dekat, istilahnya disebut matetes.
berasal dari kata matano yang memiliki arti di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah to be in the habit of. Artinya memiliki kebiasaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa ini cukup positif. Kebiasaan yang positif mau diajar, sehingga ini membawa dampak kepada lingkungan mereka sekitar. Mau diajar dari yang buruk kepada yang lebih baik. Mau diajar dari yang belum selamat lalu diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan jemaat di Antiokhia ini patut untuk kita teladani, untuk kita di zaman sekarang ini. Saudara, kita harus mau diajar. Firman yang mengajar kita. Karena firman itu memiliki kuasa mengubah sikap kita berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan baru ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau diajar. Di zaman sekarang ini juga, saudara, ada banyak kebiasaan baru. Yang positif ada, tetapi yang negatif juga cukup banyak. Kebiasaan baru, saudara perhatikan di zaman sekarang ini. Orang-orang zaman sekarang ini, saudara, banyak yang kebiasaan baru dengan togel. Ya, togel, saudara. Ini kebiasaan baru. Bukan positif ini. Ini negatif. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang membawa kita kepada hal yang buruk. Firman Tuhan mencatat di dalam Titus pasalnya yang kedua. Di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus mau diajar. Apakah kita laki-laki, apakah kita perempuan, apakah kita orang tua, apakah kita pemuda, apakah kita sebagai hamba pekerja, apakah kita sebagai tuan, kita harus mau diajar supaya Alkitab itu mencatat ajaran firman Allah itu menjadi berhasil lewat kehidupan kita. Laki-laki tua dicatat di dalam Titus pasal 2. Dikatakan hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, tekun. Perempuan-perempuan tua juga begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diajar supaya jangan memfitnah, diajar supaya jangan cepat untuk suka kepada hal-hal yang negatif. Contohnya di sini adalah hamba anggur, ya. Juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana perempuan-perempuan muda harus hidupnya bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan sebagainya. Demikian juga orang-orang muda diminta juga supaya menguasai diri dalam segala hal. Wah, saudara, orang-orang muda sekarang ini banyak yang dikuasai.
Di tangan mereka itu barang yang mereka kuasai. Apa yang tidak dikuasai oleh orang-orang muda sekarang. Tapi orang muda, saya ingatkan, Alkitab catat ini dan dengarkan ini baik-baik. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kau boleh menguasai banyak hal, tapi dirimu harus kau kuasai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mau diajar. Supaya apa? Supaya di zaman sekarang ini, kita sebagai orang Kristen, kita boleh membawa dampak. Sehingga kita bisa seperti apa yang terjadi di Antioquia. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lewat kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipercayakan untuk membawa orang berbalik kepada Tuhan. Tapi lewat kita juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita potensi untuk tidak membawa orang berbalik kepada Tuhan. Saya ingatkan kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau membawa orang percaya kepada Tuhan. Ini tugas kita, tugas yang mulia di zaman now ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan ini, habit ini, saudara, harus terus kita lakukan. Karena kita ini adalah bejana tanah liat. Kita harus mau diajar, kita mau terus dibentuk, karena kita adalah bejana tanah liat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak saja kita kebiasaan kita untuk mau diajar, tetapi kebiasaan kita juga, saudara, yang kedua, yaitu adalah kita mau memberi. Kebiasaan kita yang kedua ini juga harus kita terapkan. Kita mau memberi. Saudara, ketika jemaat Kristen di Antioquia ini jumlah mereka semakin bertambah banyak, maka nabi dari Yerusalem itu datang ke Antioquia yang bernama Agabus. Dia menyampaikan bahwa akan terjadi yang namanya bahaya kelaparan yang besar. Ayatnya yang ke-28. Setelah Agabus ini menyampaikan hal yang demikian, di ayat 29 itu Alkitab catat, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan persembahan sesuai kemampuan masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan kita di zaman now ini yang kedua harus kita terapkan. Ini bukanlah hal yang baru. Memberi bukanlah hal yang baru. Tetapi saudara, di masa-masa pandemi COVID ini, memberi itu menjadi satu keharusan bagi kita. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, orang Kristen di Antioquia, mereka masing-masing memberi sesuai kemampuannya. Masing-masing memberi sesuai kemampuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk belajar memberi. Memberi sesuai kemampuan. Ada banyak orang yang saat ini sedang di dalam kesulitan. Kita tidak tahu pandemi ini
akan sampai berapa lama. Tetapi yang kita tahu ada banyak orang kesulitan. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai orang percaya kita jangan menahan, tapi kita harus melepas sesuai kemampuan masing-masing. Banyak orang yang membutuhkan makanan ketika mereka berada di rumah isolasi. Banyak mereka yang membutuhkan pertolongan, obat-obatan, bahkan doa. Kita memberikan semangat supaya nampak fungsi kita, saudara, sebagai orang yang percaya di masa yang sulit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca bagian ini, saya teringat Barnabas yang diutus ke Antiokhia ini. Siapa Barnabas? Kenapa dia disebut ayat yang ke-24 orang baik? Kenapa dia disebut penuh dengan Roh Kudus dan iman? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas ini, saudara, adalah seorang yang telah menyerahkan ladang miliknya dan menyerahkan hasil penjualannya di hadapan rasul-rasul. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayat 36 sampai ayat 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas diutus ke Antiokhia. Barnabas mengajar dan menasehati orang-orang Kristen di Antiokhia. Barnabas adalah orang baik, orang yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus dan iman, adalah orang yang tidak saja teori dia baik, tidak saja teori dia dipimpin oleh Roh Kudus dan iman, tetapi juga dia mempraktekkan bagaimana dia menjual ladang miliknya, lalu menyerahkannya di depan kaki rasul-rasul untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Hasil penjualan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan memberi perlu untuk kita lakukan, perlu untuk kita terapkan, perlu untuk kita sebagai orang percaya tampakkan di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah-tengah masa pandemik saat ini. Kalau kita melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang kesulitan, berita ini itu segala macam, tetapi mari kehadiran kita, saudara, memberikan ketenangan. Kehadiran kita dimanapun kita berada memberikan damai sejahtera. Kehadiran kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun, mari kita membawa sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang menghidupkan kami, firman yang memimpin kami, firman yang mengajar-ngajari kami, menasehati kami, menegur kami, supaya kami sebagai orang Kristen di zaman now memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan untuk mau diajar, kebiasaan untuk mau memberi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu
pada hari ini. Terus Engkau berbicara kepada kami, supaya lewat kami ya Tuhan, semakin banyak orang kami bawa berbalik kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.